5 bagian penting analitik YouTube yang wajib Anda pahami. Dari saya, Kristu Teru. Kenapa begitu? Karena ini nih. Ini yang mau saya bicarakan dengan Anda. Perhatikan, bagaimana analitik YouTube dapat meningkatkan view, traffic ke website Anda, dan akhirnya membuat orang-orang beli dari apa yang Anda jual dalam website tersebut. Nah, jadi banyak orang hari ini berpikir bahwa ketika saya upload video, saya main di YouTube, saya bikin video cuma untuk having fun. Dan banyak sekali channel di luaran sana yang saya lihat tidak ada link duitnya. Nah, ini yang bikin saya tuh setengah miris gitu. Kenapa kok hobi yang Anda lakukan tidak bisa jadi duit? Atau misalnya Anda mungkin bisa melakukan hobi sambil having fun, sambil make money dari situ. Oke Pak, tapi saya nggak butuh duitnya. Ya nggak apa-apa, itu terserah Anda. Tapi kalau seumpama Anda punya duit lebih, Anda mungkin tidak akan terkendala untuk misalnya ada mertua lagi butuh duit, Anda mau kasih, terserah Anda kan, Anda bisa kasih lebih banyak. Ada anak yang mungkin minta-minta di pinggir jalan, Anda bisa ngasih bukan cuma 1.000-2.000 rupiah, tapi 100-200 ribu mungkin. Dalam bentuk baju, dalam bentuk makanan, itu misalnya. Kenapa tidak bisa seperti itu? Ya, itu kalau seumpama Anda bisa berpikir bahwa video Anda ini bisa jadi duit. Nah, jadi kalau seumpama hari ini Anda udah punya message yang penting, Anda punya visi yang bagus, saatnya untuk Anda memahami bahwa inti dari video Anda itu bukan cuma sekedar tentang view. Oleh karena itu hari ini Anda harus mulai pahami bahwa fundamentalnya adalah mulai dari Anda memahami analitik di YouTube. Karena kalau seumpama Anda bisa meningkatkan orang yang nonton video Anda, akan ada lebih banyak orang yang klik ke website Anda, dan kemudian mereka beli apapun yang Anda tawarkan di dalam website tersebut. Nah, jadi apa aja 5 bagian penting yang kemudian pada akhirnya akan memberikan kontribusi besar kepada bisnis Anda. Jadi, sekarang kita akan bicara lebih ke arah make money. Jadi ini adalah bagian yang selama berapa video ini saya simpan betul-betul, saya tahan betul-betul. Kenapa? Karena saya ingin Anda memahami terlebih dahulu apa sih sebetulnya YouTube ini, bagaimana caranya Anda bisa memaksimalkan video di dalam YouTube. Oke, sebelum kita masuk ke dalam poin yang pertama, perkenalkan nama saya Kristu Teru. Kalau Anda baru pertama kali masuk ke sini, Anda bisa bantu saya dengan subscribe, karena dengan begitu Anda bisa dapat update-update terbaru dari konten-konten yang pastinya akan bermanfaat untuk Anda dan bisnis Anda. Terutama untuk Anda yang ingin mulai bisnis dan masuk ke dalam dunia internet lewat konten video, ingin lebih viral, lebih populer, bangun personal brand Anda, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih bagian dari YouTube Analytics yang paling penting menurut saya untuk Anda pahami di awal? Dari sekian banyak parameter yang harus Anda pahami, ini adalah hal pertama yang harus Anda kuasai terlebih dahulu. Jangan sampai miss. Saya banyak lihat orang-orang udah sampai dapat AdSense, artinya view-nya udah gede, jam tayang udah banyak. Dia nggak ngerti view itu apa, jam tayang itu apa. Nah, ini sayang banget. Kenapa? Karena kalau Anda tidak memahami apa yang ada dalam isi rumah Anda, apa yang lagi habis gitu ya, bagaimana caranya Anda bisa belanja di supermarket dengan benar? Itu contohnya ya. Nah, jadi view itu apa? View itu gampangnya begini, berapa kali video Anda dilihat. Oke? View adalah berapa kali video Anda dilihat. Misalnya ditonton 10.000 kali, itu contohnya. Lalu kemudian jam tayang ini apa? Jam tayang adalah berapa lama video Anda ditonton. Jadi bisa jadi view-nya dikit, jam tayangnya banyak, atau sebaliknya. Ternyata view-nya banyak, jam tayangnya dikit. Loh, ini maksudnya gimana Pak? Misalnya, Anda punya video durasinya 1 menit. 1 menit, jarang banget nih 1 menit video sekarang. 1 menit, lalu kemudian yang nonton banyak. Banyak banget. Watch time-nya berapa? Ya sekian banyak itu kali 1 menit. Kehitungnya ya cuma berapa menit aja, dikit menitnya. Karena durasinya pendek. Ternyata Anda punya satu video yang durasinya 20 menit. Yang nonton dikit. Tapi karena 20 menit, watch time-nya dia lebih banyak daripada video yang pertama tadi, yang cuma durasi 1 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi Pak, dari parameter ini, mana yang lebih menarik untuk saya fokuskan? Apakah supaya view-nya lebih banyak atau jam tayangnya lebih banyak? Nah, itu pertanyaan menarik. Kalau Anda mampu membuat kontennya
saran saya Anda buat sesuatu yang durasinya panjang. Kenapa? Karena YouTube suka banget sama Anda yang bikin konten itu durasinya panjang. Artinya apa? Kalau Anda membuat konten durasi panjang dan Anda berhasil membuat orang-orang itu nonton terus, Anda perhatikan baik-baik, itu akan membuat YouTube merasa, wow, video kamu kasih kontribusi ke saya lebih besar. Karena bikin orang-orang nonton 10 menit atau 20 menit. Atau bahkan artis-artis zaman sekarang kalau bikin konten di video di YouTube setengah jam, 1 jam bahkan. Dan ketika saya suka, apa yang saya lakukan? Saya nonton satu sampai selesai, bayangkan 1 jam. Ketika udah selesai 1 jam, saya lanjut yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Udah kayak serial Korea, Anda bayangkan. Kalau konten Anda panjang, watch time Anda banyak, YouTube melihat, wah ini bagus nih, nontonnya lama, ya kan? Anda punya rating akan naik. Dia akan booster konten Anda lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kita bicara tentang satu parameter yang paling sering digunakan oleh orang-orang ketika bicara tentang bisnis. Mereka suka banget ngomongin tentang hal ini. Bahwa, waduh, bisnis itu harusnya tentang ini. Ya, semakin banyak poin ini, semakin orang-orang artinya bagus ke bisnis Anda. Saya bilang, belum pernah main bisnis sih kayaknya nih. Yang kedua apa? Namanya impresi. Impresi ini berbahaya. Berbahaya dalam artian apa? Coba Anda lihat baik-baik definisinya. Berapa kali konten Anda, terutama thumbnail Anda, itu ditampilkan ke orang-orang yang sedang buka-buka YouTube? Oke ya, berapa kali thumbnail Anda atau konten Anda, ya thumbnail dari konten video Anda, ini ditampilkan di YouTube? Artinya dia berhasil menjangkau orang berapa banyak? Tanpa ditonton. Ayo, tadi urutannya adalah nonton terus jam tayang. Berarti jam tayang lebih tinggi, ya kan? Nonton. Nah, ini lebih rendah lagi daripada view. Artinya belum ditonton sama sekali. Itu namanya impresi. Kalau teman-teman bermain di sosial media, ada yang bilang itu reach. Artinya apa? Banyak orang-orang di luar sana itu membanggakan bisnis mereka dilihat banyak orang. Saya tanya sama mereka, kalau dilihat saja, apalagi yang dihitung adalah impresinya gede banget, Pak. Tapi nggak ada yang lihat beneran, nggak ada jam tayang, tidak ada klik ke website ataupun traffic Anda, atau bahkan beli pada akhirnya, itu sayang banget. Itu sama sekali tidak bisa dibanggakan. Anda bayangkan. Jauh lebih baik apabila channel Anda masih baru, yang nonton nggak banyak, mungkin cuma 100-an, 200-an per hari, atau 500-an per hari. Terus kemudian yang klik 10%-nya. Masuk ke website Anda, ke traffic Anda. Wow, kalau 500 per hari yang nonton, 10% yang klik, 50 loh. Itu banyak sekali. Kalau Anda tahu Anda bermain di iklan, Anda dapat 50 klik per hari. 50 klik loh ya, bukan cuma sekedar lihat ya. Itu gede loh. Dan Anda harus keluar budget berapa untuk dapat segitu sehari? Besar sekali. Anda paham? Nah, sekarang Anda lihat. Bagaimana caranya supaya impresi ini bisa membuat orang-orang klik dan kemudian nonton video Anda, ya. Ini penting banget. Yang bermain peranan di sini adalah thumbnail. Jadi Anda harus tahu bagaimana cara membuat thumbnail yang benar dan menarik perhatian orang-orang, ya. Apakah thumbnail Anda menarik? Mengundang orang-orang untuk klik dan lihat video Anda, ya. Klik dan lihat video Anda. Dan apakah Anda terlihat tampil beda dan jelas apa enggak pesannya di situ, ya. Dan ketika terjadi klik, akan masuk ke bagian yang ketiga nanti. Ya, saya udah siapin CTR. Oke? Nah, jadi tampil beda dan jelas. Ini maksudnya apa? Saya jelasin sedikit sebelum lanjut ke CTR. Tampil beda, itu misalnya, Anda lihat di dalam YouTube Anda, semuanya warna-warni. Terus tiba-tiba Anda bikin thumbnail dengan konsep hitam putih, monokrom. Waduh, saya bilang cantik sekali. Bagus banget. Semuanya warna-warni, terus saya tiba-tiba berhenti gara-gara ada gambar zebra. Hitam putih maksud saya. Loh, ini kok ada yang aneh kontennya. Apa ya? Dan secara alam bawah sadar, manusia itu menangkap sinyal-sinyal perbedaan. Anda paham ya? Anda pergi ke sebuah ruangan, ada bau parfum baru, Anda akan, oh iya, baunya beda. Tapi kalau Anda udah lama di ruangan tersebut, parfum itu mau serot berapa kali pun, Anda nggak akan sadar bahwa ada parfum disemprotkan.
That's it. Itu bagaimana cara otak manusia bekerja tentang thumbnail. Ketika dia melihat ada perbedaan, dia akan merasa bahwa aku harus cari tahu ini barang apa. Lalu yang kedua adalah dia mengenali sosok yang muncul di dalam thumbnail tersebut. Oleh karena itu penting sekali untuk Anda tampilkan wajah. Karena manusia mengenali manusia. Apalagi orang yang sudah dia kenali. Udah dia pernah tahu, dia pernah tonton, dia pernah engage, dia pernah like, dia pernah komen, dan lain sebagainya. That's good. Ya, itu dia. Poin yang kedua, impresi dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Yang ketiga adalah CTR. CTR ini bahasa yang susah banget saya jelasinnya dalam bahasa manusia orang biasa. Apalagi untuk Anda yang merasa bahwa saya ini gaptek, Pak. Kalau dijelasin pakai bahasa manusia bisa nggak? Nah, masalahnya nggak ada bahasa manusianya ini, ya. Tapi seumpama saya bisa jelaskan kepada Anda, ini artinya adalah berapa persentase view yang didapat setelah thumbnail tersebut dilihat. Jadi view Anda dibagi dengan impresi. Jadi impresinya misalnya 100.000, view-nya 10.000. Berarti CTR-nya 10%. Nah, CTR ini artinya apa, Pak? Click through rate. Ya, click through rate, rasio orang klik untuk lihat. Kalau diartikan satu persatu aneh, tapi itu artinya ya, berapa persentase view yang didapat setelah thumbnail Anda dilihat. Jadi view dibanding dengan impresi. Nah, idealnya berapa? 2-10%. Idealnya. Itu katanya YouTube. Tetapi nyatanya di tempat saya 3,7% yang nonton udah lumayan. Lumayan. Kenapa? Karena Anda bayangkan, subscriber saya 2.000-an. 2.000-an hari ini. Yang nonton per hari 500. Besar nggak? Menurut saya, terima kasih. Itu gede banget. 500 dari 2.000-an. Dari 2.000 aja deh. 500 dari 2.000. Berapa persen? Anda bayangkan. Itu gede banget. Menurut saya itu besar sekali. Om Deddy juga begitu. Channel dia 10 juta. Sehari yang nonton 1 juta, gede nggak? Gede menurut saya. Tapi sebetulnya bisa lebih besar nggak? Bisa lebih besar. Jadi nanti ketika channel Anda semakin hari semakin besar, efek bola saljunya akan juga semakin besar. Nah sekarang baru mulai yang nonton 500 dari 2.000 subscriber itu oke banget. Nah tinggal pertanyaannya, Pak, gimana caranya supaya saya bisa meningkatkan CTR ini? Kembali ke thumbnail. Perhatikan thumbnailnya. Setelah orang lihat thumbnail Anda, buat mereka suka dengan konten Anda. Itu penting sekali ya. Nah, bicara tentang membuat orang-orang suka terhadap konten Anda, ini masuk ke fase yang keempat. Bagian penting dalam analitik yang berikutnya yang harus Anda pahami adalah retensi. Retensi, bahasa Inggrisnya retention. Saya terpaksa harus pakai bahasa Indonesia karena orang yang ngerti bahasa Inggris biasanya paham bahasa Indonesianya. Tapi yang ngerti bahasa Indonesia doang dikasih bahasa Inggris kadang-kadang bingung. Jadi, saya akan bantu Anda untuk bahasanya turunin dikit. Oke ya? Nggak apa-apa kan? Nah, sekarang bicara tentang retensi. Berapa lama video Anda ditonton? Dan itu bicara tentang rata-rata. Ya, rata-rata keseluruhan. Rata-rata satu video dibandingkan dengan seluruh view. Durasinya berapa lama? Kira-kira mereka nonton rata-rata berapa lama? Ya. Jadi, cara ngitungnya adalah waktu tonton dibagi dengan durasi video. Misalnya, mereka nonton 4 menit. Durasi video Anda 10 menit. Ya. Jadi, artinya retensinya berapa? 40%. Bagus. Bagus. Retensinya 40% itu bagus sekali. Kenapa? Karena biasanya penonton Anda itu setelah mereka mampir lihat video Anda, mereka bubar. Nggak ditonton sampai selesai. Dan rata-rata mereka, ada nggak yang nonton sampai selesai? Oh banyak, tentu saja banyak. Saya tahu angkanya. Banyak yang nonton sampai selesai. Tapi kalau yang datang 100, biasanya nonton sampai selesai itu cuma 20-30 orang. Biasanya. Oke ya? Nah, berarti kalau dari 100 tersebut dipukul rata antara ada yang nonton cuma semenit 2 menit sampai ada yang sampai selesai, itu berapa persen? 40%. Di channel saya itu bermain di angka 20-40% rata-rata ya. Ada yang sampai 50%? Ada. Ada yang sampai 60%? Ada. Tapi saya bingung kalau ngasih angka tengahnya persis buat Anda. Nanti Anda juga, aduh ternyata yang bagus cuma sekian ya. Enggak. Ya range-nya cukup besar kalau saya kasih. Ada yang kecil banget.
tapi tidak pernah di bawah 10% atau tidak pernah di bawah 15% kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, saya perhatikan ada banyak channel-channel besar di luaran sana yang kemudian meledak, terutama retensinya itu berada di angka 30%-an aja, itu udah viral video dia. Nah, rata-rata saya bermain di angka 30-40%, 20-30-40%. Nah, artinya kalau video-video Anda udah tahu ada parameter ini dan kemudian dia mulai dapat gambaran bahwa wah nih bakal viral punya, Anda bermain di 20-30-40%, Anda teruskan. Karena di satu titik nanti akan ada satu video yang meledak. Nah, kalau meledak apa yang terjadi? Ya, tentu pendapatan Anda gede. Pendapatan dari AdSense, pendapatan untuk bisnis Anda, klik ke website Anda gede, konversi ke beli produk Anda banyak, dan lain sebagainya. Itu kan yang Anda cari? Yes. Nah, sekarang fase kelima. Monetize. Pendapatan yang didapat dari video yang ditonton. Nah, ini artinya monetize dalam artian pendapatan yang Anda dapat langsung di dalam YouTube Anda. Langsung dalam YouTube. Dalam bentuk apa? Ada iklan, ada stiker, kalau Anda bikin live ya, saya belum sempat bikin live, nanti kita akan bikin live supaya lebih ribut lagi kita gitu ya. Saya soalnya aslinya kalau ketemu langsung itu rame. Tapi karena ya terpaksa cuma bisa lewat kamera, ya nggak bisa rame-rame amat ya. Nah, jadi kalau nanti bikin live, tolong dikasih rame ya. Nah, kalau Anda beli stiker, itu nanti saya bisa dapat persentase sekian. Itu sama seperti ketika Anda nonton iklan di channel saya. Nah, itu pasti ada persentasenya sekian masuk ke saya. Itu cara ngitungnya begitu, ya. Lalu ketika ada join. Join ini saya susah bahasainnya. Jadi, join itu ada kayak fitur-fitur video khusus yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang join. Dan join ini artinya dia ikut masuk ke dalam lingkungan yang lebih kecil di dalam channel Anda. Nah, nanti akan ada video-video khusus yang bisa dilihat oleh orang yang join. Yang nggak join, nggak bisa lihat. Nah, mau join gimana caranya? Bayar. Anda udah bikin kontennya belum untuk bisa join? Kalau belum bikin, bikin dulu. Nanti ketika mereka join, nah mereka bisa lihat konten khusus tersebut. Kedepannya, saya ada bayangan untuk bikin training-training singkat, training-training yang lebih dalam daripada cuma sekedar saya kasih kulit-kulit kayak begini. Susah banget nih. Ngasih kulitnya aja udah lama, harus pakai penjelasan, harus pakai strateginya. Apalagi kalau seumpama saya bahas lebih dalam lagi. Harapan saya, Anda yang kulit udah ngerti dulu. Kalau kulit aja nggak ngerti tuh saya kasih yang terlalu dalam buat Anda di sini, pusing, pasti pusing, ya. Nah, yang terakhir adalah YouTube Premium. Ada orang-orang yang nonton YouTube tidak mau iklan. Artinya biaya iklannya dibebankan ke dia di awal. Dia bayar kayak langganannya. Ya, jadi subscribe bener nih dia ke YouTube. Dia YouTube Premium. Nah, ketika orang-orang dengan akses YouTube Premium ini masuk ke channel saya, apa yang terjadi? Dia nggak akan nonton iklan. Tetapi sekian persen dari biaya YouTube Premium dia itu akan masuk ke saya. Dalam artian, ya saya dapat kontribusi dong. Walaupun dia nggak lihat iklan saya, tapi saya dapat sedikit dari si YouTube. Nah, itu cara ngitungnya. Nah, monetize ini nanti di bagian AdSense terutama, ada istilah RPM, ada istilah CPM, ya. Ini perlu Anda pahami nanti. Saya nggak jelaskan terlalu dalam di sini, tetapi monetize ini adalah salah satu bagian yang perlu Anda pahami, ya. Saya udah siapkan di konten yang berbeda nanti. Ada 9 jenis pendapatan di YouTube yang bisa Anda dapatkan, ya. Dan bagaimana caranya Anda tonton nanti di video saya selanjutnya, ya. Nah, pertanyaan terakhir, Pak. Apakah bisa monetize YouTube di luar pendapatan dari iklan? Bisa. Dan ada 9 sumber pendapatan di YouTube yang akan saya bahas nantinya. Nah, jadi kalau Anda tertarik dan Anda suka dengan konten ini, Anda pastikan Anda subscribe channel saya, karena pasti saya akan sharingkan kepada Anda sesuatu yang sebetulnya menjadi rahasia bagi orang-orang, dan mereka minta Anda untuk bayar konten tersebut, ya kan? Tapi saya bagikan kepada Anda gratis di sini. Ya, nah oleh karena itu nanti ketika saya buat sesuatu yang benar-benar berbayar, itu artinya mbahnya gratis. Mbahnya berbayar. Ya, mbahnya berbayar itu artinya ini daging banget. Oke, ini wagyu. Nah, jadi sekarang saya mau tanya nih sama Anda. Apakah Anda suka dengan konten ini? Kalau ya, Anda bisa bantu saya dengan kasih komen di bawah. Karena
komen ini nantilah yang akan kasih bensin buat saya sekarang. Biar lebih semangat, biar nggak ngantuk. Tengah malam bikin konten, hajar terus ya. Karena waktu siang buat kerja yang lain. Oke, terima kasih untuk Anda yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kurang lebih 20 menit ini Anda bisa dapatkan sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Dan sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dari saya, Kristo Teru. Bye-bye.